Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, terus jadi sorotan. Gaya hidup mewah Mario kini membuat harta kekayaan para pegawai Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, disorot. Penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap D, anak seorang petinggi GP Ansor ini masih terus berproses di kepolisian. Marionya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sejak kasus pidana ini mencuat ke publik, ini jadi rame dan merembet kemana-mana. Sekarang, yang jadi sorotan adalah soal harta kekayaan para pegawai Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak. Gara-gara banyak yang punya gaya hidup suka pamer harta kekayaan mereka. Nah, ini nih, jadi merembet kemana-mana tapi menarik untuk diskusi. Kasus penganiayaan ini sebenarnya murni soal pidana ya. Tapi yang namanya netizen ini, satset, akhirnya nemuinlah akun media sosialnya Mario. Dan di sana ditemukan banyak sekali postingan flexing alias pamer kekayaan. Nah, kayak gini nih. Video yang langsung beredar luas di media sosial. Ada nih Mario yang lagi ngebut pakai mobil mewah. Ada juga video saat Mario lagi mengendarai motor gede. Saking canggihnya netizen nih, profil dari bapaknya Mario pun terungkap. Nih, Rafael Alun Trisambodo. Bapaknya Mario ini tercatat sebagai pegawai Ditjen Pajak yang berstatus sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2. Gak cuma itu, harta kekayaannya pun juga ikut ditampilkan. Dari laman resmi KPK, total harta kekayaan Rafael totalnya mencapai 56,1 miliar rupiah. Dan ini terdiri dari belasan tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Sleman, sampai Manado. Ada juga 2 kendaraan mewah. Dan harta kekayaan Rafael Alun pun dibandingin sama para bosnya. Yang jadi bahan perbandingan adalah Sang Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Dibanding harta Suryo Utomo yang mencapai 14,45 miliar rupiah, harta Rafael Alun jauh lebih banyak. Tapi lebih rendah 2 miliar rupiah dibandingkan harta kekayaan Ibu Sri Mulyani. Sudah bisa diduga. Masyarakat pun akhirnya mempertanyakan, kok bisa punya harta kekayaan sebanyak itu? Ya, kalau bicara soal angka memang sangat tidak masuk akal ya. Tapi tentu harus diverifikasi ulang oleh Kementerian Keuangan sendiri, oleh timnya untuk memastikan apakah perolehannya itu sesuai dengan profil dia, gitu ya. Dia menjabat di posisi apa, kemudian dengan tunjangan kinerja yang sangat besar gitu ya sebenarnya, walaupun sangat besar, apakah kemudian dengan profil seperti itu bisa mendapatkan kekayaan sampai 56 miliar. Nah, soal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, kita tahu ya, pernah memposting tulisan mengecam gaya hidup para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang suka flexing. Akhirnya, bertindak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Gak cuma Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan saja yang bertindak,
Tapi KPK ikut bergerak karena menilai kok kayak ada yang mencurigakan. Menurut Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, kalau melihat kasus pegawai pajak, profilnya tidak match. Dia eselon 3, dan kalau dilihat detail isinya, kebanyakan aset. Target kita yang pertama, mencari tahu ada lagi nggak aset dia yang tidak dilaporkan. Yang kedua, kita lihat yang ada ini asalnya dari mana. Kalau warisan, kita agak tenang. Tetapi kalau dia bilang hibah, tidak pakai akta, itu pasti kita undang. Apa ini artinya ada indikasi harta yang tidak dilaporkan? Tapi ya, ternyata katanya Bu Menkeu, ini untuk tahun pelaporan 2022 ada 13.885 orang, setara dengan 43,13% pegawai di Kementerian Keuangan ternyata belum menyetorkan LHKPN. Nah, ini nih yang bikin netizen makin kesel. Pada inget nggak? Ada masanya ketika orang-orang posting soal harta kekayaan semacam yang satu ini nih di media sosial. Sekonyong-konyong, admin akun Ditjen Pajak muncul mengingatkan untuk lapor SPT. Sekarang jadi ketahuan kan banyak pegawai di Kementerian Keuangan yang nggak taat lapor SPT. Jadilah gelombang kekesalan diluapkan netizen di media sosial. Padahal nih, melaporkan harta kekayaan bagi pegawai negeri sipil adalah kewajiban. Soal LHKPN ini memang jadi persoalan tersendiri karena di undang-undangnya juga tidak ada sanksi pidana bagi yang tidak melaporkan LHKPN. Makanya tidak hanya aparatur Ditjen Pajak sendiri atau Kementerian Keuangan sendiri yang seringkali tidak melaporkan gitu ya, tapi bahkan anggota DPR, DPRD seringkali tuh mereka tidak melaporkan LHKPN karena lagi-lagi melihat celah atau loophole di undang-undangnya bahwa itu tidak bisa diberikan sanksi pidana, hanya sifatnya administratif. Nah, ayo dong, aparat negara itu kan harus jadi contoh bagi masyarakat. Itu sesuai loh dengan kewajiban aparatur negara yang tercantum dalam undang-undang. Harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, ucapan, perilaku, dan tindakan kepada setiap orang. Sampai di sini diskusi.